Halo teman-teman, yang kita bahas kali ini adalah peran soft skill dalam kehidupan dan dunia kerja bidang TI. Seringkali kita temui beberapa permasalahan di dunia kerja khususnya TI yang dimana membutuhkan soft skill untuk mengatasinya. Empati, misalnya saat kita mencoba untuk membuat sebuah aplikasi sebagai produk kita harus bisa melihat produk kita dengan sudut pandang konsumen atau penggunanya. Komunikasi, misalnya kita menjadi seorang programmer, maka kita harus bisa menjelaskan dan mengajarkan pada manajer project untuk memahami sistem yang dibuat. Mampu bekerja sama, di balik setiap proyek yang susah diselesaikan, terdapat kerjasama tim yang luar biasa. Saat bekerja dalam tim, seorang programmer tidak hanya mengerjakan pekerjaannya sendiri, namun juga mendorong dan mendukung anggota tim lain dalam mengerjakan proyek yang sedang dikerjakan. Programmer yang sukses bekerja dalam tim akan menjadi kandidat yang baik untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi, apakah kalian sudah memahami apa itu soft skill? Mungkin di zaman sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata soft skill dan hard skill. Lalu apa sih sebenarnya soft skill itu? Soft skill itu berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Banyak penelitian yang mengatakan jika soft skill itu lebih penting dari hard skill. Eits, tapi bukan berarti hard skill itu gak penting loh ya. Kita harus tetap mengasah hard skill untuk menghadapi tantangan pekerjaan yang sulit, dan kita juga harus memperbaiki soft skill untuk menjadi profesional yang berkualitas. Pada dasarnya, soft skill dapat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang dimulai sejak dini. Misalnya, membiasakan bangun pagi, membantu pekerjaan orang tua, mengerjakan PR, dan lainnya. Selain itu, di sekolah pun atau kampus, soft skill juga dibangun, misalnya berbicara sopan dengan dosen, menjadi panitia suatu kegiatan, melakukan presentasi, dan lainnya. Yang mana hal ini akan menjadi fondasi bagi kita di dunia kerja nantinya. Lalu, soft skill apa saja sih yang dibutuhkan dalam dunia kerja? Komunikasi. Soft skill wajib nomor 1 yang harus kita miliki saat ini adalah komunikasi. Dimanapun kita berada, kita butuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman, guru, dosen, hingga rekan kerja dan bos kita nantinya. Kedengarannya simpel, tapi masih banyak loh di antara kita yang masih sulit menerapkan komunikasi yang baik. Mampu bekerja sama. Walaupun skill individu sangat penting, tapi jangan lupakan kemampuan bekerja sama. Kita akan selalu membutuhkan kerjasama yang baik dengan partner atau rekan kerja kita nantinya. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang solid untuk melengkapi satu sama lain. Kita harus melatih diri untuk bisa menerima pendapat orang lain, berdiskusi, dan mencapai solusi, menghargai perbedaan pendapat, dan serta berkontribusi sesuai kemampuan. Beradaptasi adalah soft skill wajib yang secara tidak sadar sudah kita latih sejak dulu loh. Setiap kita lulus dari satu jenjang pendidikan dan masuk ke jenjang berikutnya, kita pasti mengalami masa-masa berkenalan dengan teman baru, belajar hal baru, menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan lain-lain. Nah, orang-orang yang punya tingkat adaptasi lebih cepat dan tinggi akan lebih menguntungkan. Kita bisa merasa nyaman dengan situasi apapun sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Problem solving. Di zaman sekarang kita tidak bisa menjadi orang yang pasif. Sekolah, kampus, perusahaan mengajarkan kita untuk selalu proaktif dan memberikan pendapat serta solusi terhadap sebuah masalah. Dengan terbiasa mengeluarkan pendapat dan menemukan masalah serta mencari solusinya, kita akan menjadi orang yang menonjol dan dicari banyak perusahaan. Jadi jangan takut untuk mencoba memecahkan masalah dan terus proaktif ya. Manajemen. Anak muda harus punya skill manajemen yang terbaik. Bagi yang suka menunda, mengerjakan tugas, dan ketataran dalam menentukan pembagian prioritas, harus mulai belajar managing skill. Kenapa? Karena kemampuan untuk merencanakan, membagi, dan mengeksekusi tugas diperlukan banget di dunia kerja. Dengan demikian, pekerjaan kita tidak akan keluar dari jadwal dan target yang sudah direncanakan. Networking. Selain komunikasi, networking atau kemampuan untuk memperluas koneksi dan relasi juga berguna untuk masa depan kita kelak. Pentingnya menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan banyak orang dari berbagai bidang bisa membantu kita nantinya. Mulai dari mencari pekerjaan, hubungan profesional, sampai kita bisa belajar banyak hal baru dari teman-teman yang bekerja di bidang lainnya. Leadership. Skill leadership atau kepemimpinan juga perlu kita latih nih. Tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang yang punya jabatan tertentu, melainkan semua orang. Jika kita punya kemampuan kepemimpinan yang tinggi, itu akan menjadi nilai plus untuk kita.
kita akan bisa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta mampu mengkomunikasikan kepada rekan satu tim. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan soft skill. Mengikuti kursus. Tidak hanya belajar di kampus, mengikuti sebuah kursus dapat membantu mengasah soft skill. Kursus pengembangan kepemimpinan dan manajemen dapat mengajarkan soft skill seperti komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, hingga berbicara di depan umum. Program pelatihan dan pengembangan diri juga cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Menemukan mentor. Memiliki mentor yang bisa membimbing dalam hal karir juga menjadi salah satu cara terbaik mengembangkan soft skill. Sebab mentor dapat memberikan bimbingan jangka pendek maupun jangka panjang. Seorang yang lebih berpengalaman juga dapat memberikan inspirasi dan perspektif baru. Seorang mentor bisa menilai dengan objektif dan jujur tentang soft skill yang kita miliki dan bagaimana cara mengasahnya. Mereka bisa menilai apa saja kekuatan dan kelemahan kita serta memberikan saran langkah apa saja yang dapat dilakukan. Menjadi relawan atau volunteer. Meluangkan waktu dan menjadi relawan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengasah soft skill yang mungkin tidak dapat ditemukan di kelas. Menjadi relawan untuk tujuan kebaikan dapat membuat kita menjadi seorang yang lebih utuh dan penuh kasih sayang. Selain itu, dilansir dari laman LinkedIn, kegiatan volunteer atau menjadi relawan juga dapat mengembangkan beberapa soft skill lainnya, seperti kerja sama tim, rasa percaya diri, kesabaran, komunikasi, dan juga empati. Mengkomunikasikan diri dengan baik. Terkadang orang bisa salah persepsi jika kita keliru mengkomunikasikan diri kita. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dapat menghasilkan emosi yang baik pula, yang akan berguna untuk rencana hidup kita. Mengubah pandangan terhadap sesuatu. Setiap orang mempunyai pandangan dan sikap tersendiri terhadap sesuatu. Terkadang, pandangan dan sikap mereka berbeda dengan pandangan kita. Perbedaan inilah yang menuntut kita untuk mau melihat suatu hal dari kacamata orang lain dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Dalam membangun soft skill, kepekaan dan kebiasaan tersebut harus dipupuk dari kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, bahkan di lingkungan rumah kita sendiri. Banyak orang yang sangat pandai dan ahli dalam bidangnya, tapi hanya mereka yang menonjol dalam soft skill yang mampu memimpin dan menjadi teladan bagi orang-orang di tempat kerja. Soft skill tersebut tidak hanya membantu kita di dunia kerja, tapi juga menghadapi setiap permasalahan hidup yang kita miliki. Dengan memiliki soft skill, kita akan lebih percaya diri serta dihormati dan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama membangun soft skill kita agar kita dapat menjadi lebih profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton.